Apa sih yang teman-teman pikirin kalau dengar kata game? Game itu kan hiburan, happy, senang, disukai banyak anak-anak. Itu merupakan dampak positif dari game. Nah, apa sih pikiran orang lain terhadap game di negatifnya? Negatifnya tuh pasti banyak yang mikir kalau game itu cuman buang-buang waktu, boros uang, terutama buat orang tua, apalagi orang tua di negara berflower ini alias negara Indonesia, itu pasti paling gak suka kalau anaknya itu hobinya bermain game. Pasti banyakan game, pasti banyakan anak itu kayak lupa belajar, terus lupa ngerjain PR, apalagi yang anaknya masih sekolah. Kalau untuk kenyataannya sih itu yang negatif-negatifnya. Di aku sendiri sih, ini fotoku pas SD. Jadi aku itu hobinya bermain game. Aku dari kecil itu semenjak papa aku beliin aku Nintendo. Waktu itu umur aku masih 2 tahun, aku dibeli Nintendo, aku main sama kakak aku, sama papa aku. Nah, abis dari Nintendo, aku lanjut dikasih PS1 dari sepupu aku. Jadi dari kecil aku udah dicekokin game sama papa aku. Dan aku juga zamannya masih PS1, aku sampai suka rebutan PS sama kakak aku. Nah, itu hobi aku dari kecil. Sampai di mana aku kelas 5 SD, aku mulai mengenal game online. Jadi waktu itu aku ada tugas atau PR dari guru, terus disuruh di print dan tugas saya itu harus cari di Google. Nah waktu itu barulah aku ke warnet waktu itu. Warnet itu warung internet ya, warung internet. Nah di warnet itu setelah aku ngerjain tugas, aku lihat-lihat di komputernya itu wah ada game nih, terus aku klik iseng-iseng. Waktu itu zamannya aku main game online, Ayo Dance, Point Blank, Counter Strike. Mungkin teman-teman di sini pernah dengar game-game online tersebut ya. Nah itu aku main di zamannya game-game itu lagi hits banget. Habis itu karena aku coba main game, akhirnya ketagihan main game online. Sampai pada akhirnya besok-besoknya lagi aku ke warnet itu lagi, main game itu lagi. Dan sampai pada akhirnya saat aku masih SD, itu jadi rutinitas aku ke warnet tiap hari. Bayangin anak masih kecil segini udah ke warnet, yang dimana warnet itu isinya anak cowok semua. Mungkin teman-teman di sini mikir, ini orang tuanya nggak ngelarang kah anaknya masih kecil, masih kelas 5 SD ke warnet main game? Nah, di sini aku nggak dilarang main game sama orang tua. Kenapa? Pertama, aku disiplin waktu. Jadi aku bisa memposisikan diri aku, membedakan timing mana belajar, mana main game. Jadi aku punya perjanjian sama mama aku, kalau mau ke warnet itu dari jam 4 sore, pulangnya nggak boleh di atas jam 6 sore. Jadi pulang dari warnet harus nyampe sebelum maghrib. Yang kedua, aku bertanggung jawab nih sama nilai aku di sekolah. Aku semenjak sering ke warnet waktu itu nggak pernah sih nilai aku jeblok itu. Dan yang ketiga sih yang itu selain bertanggung jawab, aku juga pas SD itu beli-beli warnet ya dari hasil uang jualan aku. Jadi pas SD aku jualan ciki-ciki ke kelas dan keuntungannya itu sebagian buat beli-beli warnet dan sebagiannya buat ditabung. Sampai pada akhirnya aku tiap hari ke warnet dulu. Waktu itu pernah yang namanya udah kelas 6 SD. Dan kelas 6 SD aku masih tiap hari ke warnet main game. Jadi tuh kalau aku sehari gak main game, itu kayak ada yang hampa gitu di dalam diri aku. Sampai pada akhirnya aku ke warnet waktu itu pas mau ujian nasional ya. Pas mau ujian nasional, kebetulan warnetnya itu deket sama rumah teman sekelas aku. Sampai suatu saat aku keciduk temen sekelas aku lagi main di warnet aku. Terus tiba-tiba dia ngelapor ke guru aku. Dan guru aku pada akhirnya lebih ke khawatir kali ya, kayak khawatir, "Sar, jangan main game dulu, mau ujian nasional." Terus aku cuman, iya bu, sorenya aku tetap ke warnet lagi, diciduk lagi. Sampai pada akhirnya temen aku yang marahin aku,
karena aku kuanet terus pas mau ujian nasional. Tapi setelah ujian nasional, nah ini nilai, ini piagam penghargaan aku pas aku masih SD. Aku peringkat kedua dengan yang tertinggi. Rata-rata nilai aku dulu tuh 9, berapa lah. Malah teman-teman yang marahin aku malah kaget. Kok si Sarah padahal tiap hari main game, terus kuarnet mulu kerjaannya, kok bisa juara, bahkan peringkat kedua, nem tertinggi waktu itu di sekolah aku saat SD. Ya karena aku bertanggung jawab juga sama nilai aku. Dan ya ini hasilnya. Jadi game itu kenyataan yang tadi aku jelasin, yang negatif-negatifnya, yang orang tua gak suka banget, yang anaknya punya hobi bermain game. Di aku sih nggak gini sih, nggak berdampak negatif. Oke, sampai di mana itu berlangsung dari aku masih kecil sampai pada akhirnya aku masuk SMA. Di mana hobi aku ini akhirnya terbayar. Awalnya kenapa sih aku bisa jadi konten kreator atau ngisi-ngisi event? Jadi waktu itu aku masuk SMA, sampai di mana titik di mana waktu aku masuk SMA, kakak aku kuliah, terus kakakku juga kuliah butuh biaya besar, dan waktu itu juga di mana kondisi papaku itu di PHK 3 kali. Jadi aku bingung, aku harus kerja apa biar bisa ngebantu ekonomi keluarga. Sampai pada akhirnya aku udah jualan, dulu pernah pas SMP jualan es bambu ke sekolah-sekolah SD, terus jualan ciki-ciki ke sekolah, terus kayaknya kurang. Pada akhirnya di sosmed ada orang yang menawarkan kerjaan jadi tim manajer game Dota waktu itu. Jadi tugasnya manajer tim Dota itu aku yang cari turnamen, aku yang ngebantu mereka kayak mau latihan turnamen game, itu aku awasin, dan saat turnamen offline aku yang bawain barang-barang mereka, aku yang ngatur uang akomodasi mereka. Terus jadi manajer tim Dota waktu itu lanjut aku ditawarin jadi streamer game. Jadi streamer game itu main game sambil di streamingin, itu digaji juga per bulan. Dan sampai pada akhirnya nama aku mulai naik, Sarah Filoid. Terus aku punya fanspage, waktu itu masih dikit sih, masih fanspage, Instagram, belum YouTube dulu, masih belum YouTube. YouTube dulu masih YouTuber lama gitu sih, masih belum famous banget yang YouTuber game. Saat itu akhirnya aku mulai ada pendapatan, sampai pada akhirnya setelah aku jadi streamer game, aku diundang untuk ngisi-ngisi event game, entah jadi komentator game itu kayak komentator bola, cuman ini komentator game. Terus jadi MC dadakan juga pernah waktu itu, isi-isi acara event game. Jadi tuh waktu aku sekolah, jadwal aku Senin sampai Jumat setiap pulang sekolah aku streaming main game. Itu digaji per bulan. Sabtu Minggunya aku jadi diundang ngisi acara event game. Jadi pas sekolah itu padat banget itu waktu kelas SMA ya. Ini jadi aku sering isi eventnya itu di sampai keluar kota. Ini waktu itu di kota Banjar kalau nggak salah. Terus ini jadi caster game waktu itu ini di Jakarta. Ini ikut turnamen game. Jadi selama aku jadi gamer, gak harus game-game terus. Aku juga masuk ke ranah bisnis. Aku juga bikin konten-konten juga. Ini YouTube aku. Sekarang subscriber aku 700.000, follower Instagram kalau nggak salah terakhir 800.000. Jadi setiap hari ini aku hampir upload video di YouTube. Jadi kerjaan aku, kesibukan aku akhir-akhir ini isi konten game. YouTube aku isinya banyak kan tentang game ya. Sama 10% itu mungkin vlog. Jadi aku record main game, habis record aku edit sendiri terus nge-streaming main game.
Jadi ya kerjaan aku lebih ke dunia game sih. Sebenarnya dunia game itu banyak banget potensinya. Bisa ke entertain kayak aku. Di dunia bisnis bisa jual voucher game, bisa juga buka jasa joki dan banyak lainnya. Dan bisa juga jadi atlet e-sport, jadi pro playernya. Jadi pro player itu jadi harus sering-sering latihan, terus harus ikut turnamen-turnamen. Kayak terakhir ada tuh yang SEA Games, yang dia dapat piagam. Nah itu jatuhnya ke pro player. Dan sekarang kalau kita tanya anak kecil cita-citanya mau jadi apa? Banyak kan mereka mau jawab jadi YouTuber, jadi pro player. Emang peluang di dunia game itu besar banget sih. Dan contoh nyatanya itu kayak makin banyak turnamen-turnamen game. Kayak kemarin ada turnamen Piala Presiden, gak cuma di Jakarta, di luar kota juga banyak. Terus juga banyak sponsor-sponsor datang juga. Dan ya pokoknya banyak lah peluang di dunia game. Bahkan gamer udah jadi profesi. Contoh nyatanya kayak yang YouTuber game sekarang, yang paling famous, dia sampai bisa beli mobil Ferrari kalau nggak salah ya. Itu cuman dia nge-record main game, terus abis di-record ke YouTube, terus dapat uangnya dari YouTube dan banyak job-job lainnya, dan dia juga pro player. Jadi profesi game juga sangat menguntungkan juga sih di ranah bisnis. Kalau di aku sendiri, puji Tuhan aku udah sampai beli rumah di umur aku yang 17 tahun. Dan itu hasil uang dari aku bermain game sama ini. Tapi selain aku hobi main game, aku juga punya skill lain sih. Kayak aku dulu sempat jadi mangaka, mungkin yang belum tahu mangaka itu yang apa sih gambar-gambar anime. Sampai dulu aku pengen bikin komik, cuman dulu gak ada modalnya sih. Terus pernah jadi dancer juga dulu aku juga bisa main gitar. Jadi selain main game juga aku banyak skill-skill lainnya gitu yang aku pelajarin. Aku masih muda sih, jadi aku pengen nge-explore skill-skill lain selain bermain game. Desi gitu aja ya. Oke sekian, terima kasih Buka Talks. Buka aja Bukalapak.